jemaat yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, ini menjadi satu bagian yang sangat penting, bahwa bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mengingat bahwa di jemaat Kolose itu ada satu pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ketika pengajaran itu masuk di tengah jemaat yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat itu, perlu untuk mengingatkan mereka, perlu untuk mengajarkan mereka. Apa yang Paulus ajarkan? Paulus mulai menarik kepada kondisi mereka sebelumnya. Paulus katakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, yang menyatakan bahwa Yesus yang orang lain sana beritakan yang bukan Tuhan, sementara kamu adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka hendaknya kamu tetap hidup di dalam Dia. Mengapa Paulus menekankan bahwa tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena Paulus tahu bahwa di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Kehidupan yang maksudkan kehidupan yang seperti apa? Hari Minggu kemarin kita berbicara bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan Alkitab dalam kitab Roma itu mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kejadian pasal 3 juga dikatakan bahwa di saat manusia itu tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan penyimpangan dengan melawan ketetapan firman Tuhan. Dalam pasal 2 ayat yang ke-17, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Dan pasal yang ketiga, ternyata manusia makan buah itu dan manusia itu mati. Sehingga mati yang dimaksudkan di situ adalah manusia mati secara rohani, manusia mati secara jasmani, dan manusia mati dalam kematian yang kekal. Mati secara jasmani adalah di mana manusia akan mengalami kematian, terpisahnya tubuh dengan roh, dan dikatakan bahwa tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Allah, dan siap untuk dihakimi oleh Tuhan bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi mereka yang percaya, maka mereka akan beroleh hidup yang kekal. Janji, jaminan hidup yang kekal mereka terima. Karena itulah maka dikatakan mereka mengalami kematian secara fisik. Kematian secara roh, manusia tidak memiliki kemampuan lagi bergaul dengan Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan lagi untuk berseru kepada Allah. Maka di dalam Alkitab kemarin, kalau kita mengingatkan bacaan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6, itu dikatakan mereka itu lemah. Lemah yang dimaksudkan di sana adalah lemah oleh karena dosa yang membuat mereka tidak lagi berdaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mereka keluar dari dosa mereka itu. Karena itulah mereka dikatakan lemah dan tidak berdaya. Karena itulah Kristus mati untuk kita. Nah, Paulus katakan di sini, kamu yang telah percaya kepada Yesus Kristus itu, kamu tuh harus tetap di dalam Dia. Dalam pengertian, tidak boleh berubah iman kita, tidak boleh bergeser iman kita, tidak boleh menyimpang iman kita dari keyakinan kepercayaan kita. Itu nggak boleh. Sekarang di Makassar itu lagi ngetren sekarang ini gereja yang menyatakan bahwa pendetanya itu baru pulang pergi dari neraka. Pendetanya pergi penginjilan ke neraka. Ini bayangkan. Nah, sekarang banyak gereja itu penuh. Anak-anak muda berbondong-bondong pergi ke sana karena ingin mendengar ada pendeta yang pergi ke neraka dan bolak-balik ke sana untuk menginjil ke sana. Apakah di Alkitab ada menjelaskan seperti itu? Oh, tidak ada sama sekali. Yang jelas bahwa sorga dan neraka itu keterpisahan. Manusia dari bumi tidak akan pernah dapat ke sana dan balik lagi ke sana kalau tidak melewati yang namanya kematian. Dia harus mati dulu. Tanpa kematian dia tidak akan. Oleh karena itulah maka Alkitab hari ini katakan dengan kita, kamu tuh harus tetap di dalam Dia.
kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetap di dalam Dia. Tidak hanya sebatas tetap, dikatakan berakar di dalam Dia. Jadi kehidupan itu ditandai dengan adanya akar. Satu kehidupan dikatakan bahwa kita ini hidup kalau ada akar di dalam. Dan dikatakan hendaklah kamu bertambah di dalam iman. Nah, salah satu pengajaran atau pokok dari 5 tiang rohani GMII adalah apa tuh? Iman. Jadi kita tuh harus hidup dalam iman, beriman kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang di sini tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak tahu jalan hidup kita nanti seperti apa, tapi dengan kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, kemarin waktu kita persekutuan pemuda itu akhirnya ada pemikiran bahwa nanti kalau kita secara online, kita online susah sekali kan. Nah, nanti kedepannya kita ingin onsite, ketemu secara langsung. Kita akan buat ibadah pemuda secara onsite. Nah, apakah nanti tempatnya mau kita buat di mana? Apakah nanti kita mau buat di Toraja, ataukah kita buat di Makassar, ataukah nanti kita buat di Tomo? Ya bisa saja. Oh, Tomo jadi tuan rumah. Nah, kita datang ke Tomo. Atau dari Tomo bilang, kalau bisa di Makassar, supaya kita sekalian jalan-jalan. Ya boleh, kita di Makassar. Nah, gitu. Jadi Makassar tuan rumahnya. Makanya kemarin saya bilang, bagaimana caranya supaya biaya itu bisa hemat. Maksudnya supaya kita jangan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Akhirnya kita pikir bagaimana kalau kita buatnya, acaranya dibuat di gereja. Kan kita kan hanya tidur saja. Daripada tidur di hotel biayanya besar, kita tidur aja. Nanti ada rumah-rumah, ada rumah jemaat, ada rumah pastori, ada 2 tempat. Kalau nanti ada yang mau tinggal di ruko yang di kota, bisa. Nanti mobil antar jemputnya, tinggal di ruko kota aja. Bisa. Nanti acaranya kita buat di gereja. Kan yang paling besar acara itu kan tempat. Bayangkan kalau di hotel itu di dalam itu hanya 2 orang, tetapi kita harus bayar sekitar 400.000. Nah, bayangkan kalau 400.000 untuk konsumsi saja makan. Nah, contoh dari El Sadar, ada berapa kemarin itu 12 orang yang datang, yang ikut ya. Nah, bayangkan 12 orang kemarin itu. Nah, kalau 12 orang kita bisa ini, ya kita bisa bikin acara. Nah, oleh karena itu doakan supaya di tahun yang akan datang kita pikirkan kita buat acara pemuda secara onsite. Kita bisa kumpul semua, kita bisa kumpul di Makassar. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini tujuan untuk apa? Tujuannya bukan karena kita ingin supaya orang lihat kita gaya-gaya, tidak. Tujuannya untuk apa? Kita mau dibangun di dalam iman. Kita mau dibangun di dalam iman. Iman kita ini harus dibangun. Kenapa iman kita ini perlu dibangun? Karena tanpa iman kita dibangun kepada Tuhan, kita tidak akan bagaimana cara beriman kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jemaat di sini dididik untuk dibangun di dalam iman, untuk membangun gereja ini, membangun rumah ini. Loh, kita kalau secara finansial, ya, kita nggak punya dana. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti jaga kita, pasti Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Karena itu, maka saya rindu teman-teman pemuda yang ada di tempat ini tetap meyakini dan tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana bagi hidupku, bagi masa depanku, bagi tempat ini Tuhan punya rencana. Oleh karena itu apa? Dibangun di dalam Dia. Siapa Dianya itu? Kita dibangun di dalam Kristus. Ingat bahwa Kristus yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah habis akal untuk menolong kita. Kristus yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah terbatas untuk membela kita. Yesus yang kita percaya adalah Allah yang tidak mengalami kekurangan untuk cara menyelamatkan kita. Asalkan apa?
asalkan kita tetap di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah bergeser dari Yesus Kristus. Tetap di dalam Yesus Kristus. Jangan kita akhirnya apa? Terpengaruh. Oh mungkin karena dia cantik. Oh mungkin karena dia gagah, karena dia ganteng, akhirnya kita menjual iman kita. Tetapi Alkitab hari ini katakan iman kita tuh harus dibangun di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak akan beroleh kemenangan. Di luar Yesus kita tidak nggak beroleh keselamatan. Karena itu dari bagian firman Tuhan ini, mari kita mau terus hidup kita dipelihara di dalam cinta kasih Tuhan, dibangun di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita hari ini, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau Bapa begitu baik memelihara mereka, Engkau Bapa begitu baik menolong mereka, Engkau Bapa yang begitu baik mengasihi mereka dengan sempurna. Oleh karena itu Engkau memberkati jemaat di tempat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mereka untuk membangun gereja ini, di tengah-tengah mereka untuk membangun untuk baik depan gereja ini, untuk terasnya dan menaranya, bahkan untuk pembenahan di dalam, untuk pemasangan tel dan segalanya, dan juga plafon. Bapa, kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang pemilik dari gereja ini. Engkaulah kepala gereja ini. Engkaulah kepunyaan dari gereja ini. Tuhan, kami sungguh mohon kepada-Mu ya Tuhan. Rancangan Allah, kehendak Allah, pimpinan Allah jadi atas gereja ini. Memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati anak-anak mereka, Engkau memberkati mantu mereka, Engkau memberkati cucu-cucu mereka, agar di dalamnya kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini dipelihara di dalam iman, jemaat di tempat ini dipelihara di dalam cinta kasih, jemaat di tempat ini dipelihara di dalam perbuatan tangan-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami membawa jemaat di tempat ini di hadapan-Mu. Tuhan membimbing, Tuhan menuntun mereka dengan segala kemurahan-Mu. Bawa mereka untuk semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, doa kami Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka dalam masa depan mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi mereka. Allah menyatakan kasih setia, rahmat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Agar anak-anak muda di tempat ini diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dituntun dan ditolong oleh Tuhan, untuk mereka mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh mempertaruhkan, biar mereka dilawat dan diberkati dan dipelihara di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami mohon penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan perbuatan tangan-Mu, agar setiap jemaat di tempat ini bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bersyukur semua pengurus yang ada di tempat ini, Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, agar setiap pengurus yang dipercayakan, mereka dimampukan oleh Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati Pak Perdana dan Ibu di dalam pelayanan, memampukan dan menolong, dan juga Ernest. Biar mereka diberkati dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini kami bersyukur dalam persekutuan kami bersama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, agar setiap kami yang ada di tempat ini dilawat dalam cinta kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, dan di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.